Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian lagi pakai aplikasi terus rasanya frustrasi banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya kenapa ada aplikasi yang bikin pusing dan gimana caranya desainer-desainer hebat itu bikin produk yang seolah-olah ngerti banget cara kerja otak kita. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal ya, yaitu rasa frustrasi itu sendiri. Coba inget-inget deh, pernah nggak kalian pakai aplikasi terus mikir, astaga, ini mustahil banget. Tahu kan momen itu? Kita cuma mau ngelakuin satu hal, simple, tapi malah nyasar di antara tombol dan menu yang nggak jelas. Bikin emosi kan? Padahal kan ekspektasi kita tuh pengalamannya mulus. Kita mikirnya alurnya bakal gampang, tugasnya cepet kelar, dan beres. Tapi realitanya? Navigasinya muter-muter, kerjaan sepele jadi capek banget, dan malah kita yang dianggap bikin salah. Kesel banget kan? Dan ini tuh serius, bukan cuma masalah sepele loh. Kalau sebuah aplikasi bikin kita frustrasi, itu artinya ada kegagalan desain. Buat kita sebagai pengguna ya, buang-buang waktu. Tapi buat bisnisnya, wah, mereka bisa kehilangan pelanggan. Terus solusinya gimana dong? Nah, kuncinya tuh ada di pemahaman kita soal semacam buku manual buat otak kita sendiri. Disinilah kita kenalan sama yang namanya model kognitif. Anggap aja ini kayak cetak biru yang ngejelasin cara kita mikir dan memproses informasi. Intinya sih, ini buku panduan otak yang jadi contekan wajib buat para desainer jagoan. Dan semuanya itu intinya ada di 3 hal penting ini. 3 kunci buat desain yang ramah otak. Pertama, perhatian. Gimana caranya bikin pengguna fokus ke yang penting. Kedua, persepsi. Gimana caranya mastiin pengguna paham sama apa yang mereka lihat. Dan yang ketiga, memori. Jangan sampai bikin pengguna harus nginget-nginget banyak hal. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, yang pertama, perhatian. Gimana sih caranya desainer itu mengarahkan mata kita ke titik yang mereka mau? Jadi gini, perhatian kita itu bisa diibaratkan kayak lampu sorot. Fokusnya kuat banget, tapi juga pilih-pilih. Sifatnya terbatas, jadi kita nggak bisa fokus ke semua hal barengan. Terus, sifatnya selektif. Otak kita tuh otomatis nyortir mana yang penting, mana yang enggak. Dan yang paling repot, perhatian kita itu gampang banget teralihkan. Nah, ini dia nih alasannya kenapa kadang tombol beli sekarang yang segede gaban aja bisa kelewat. Bukan salah kita loh. Bisa jadi warna, ukuran, atau posisinya itu gagal menang dalam perebutan lampu sorot perhatian kita. Jadi, gimana caranya para desainer ini memandu perhatian kita? Mereka punya triknya. Misalnya, pakai warna yang kontras banget biar nonjol. Terus bikin ukuran elemen penting jadi lebih besar. Mereka juga naruh item di posisi yang strategis, tempat mata kita otomatis ngeliat. Dan mereka pakai white space atau ruang kosong biar nggak kelihatan sumpek. Oke, jadi perhatian pengguna udah berhasil didapat. Tapi itu baru setengah jalan. Langkah berikutnya adalah pengguna harus paham sama apa yang mereka lihat. Nah, disinilah peran persepsi masuk. Persepsi itu ya proses otak kita nerjemahin apa yang mata kita lihat. Jadi bukan sekedar ngelihat doang, tapi lebih ke memaknai. Otak kita langsung nanya, oke, warna ini artinya apa? Bentuk ini fungsinya apa? Ini tombol atau cuma tulisan biasa? Dan kesalahan persepsi ini, wah, sering banget kejadian. Contoh paling umum, tombol yang kelihatannya kayak teks biasa. Ya, mana kita tahu itu bisa diklik kan? Atau icon yang artinya bikin bingung. Pernah kan lihat icon terus mikir, ini buat nge-save atau buat nge-download ya? Nah, itu dia contoh kegagalan persepsi. Nah, para desainer punya senjata ampuh buat ini. Salah satunya namanya prinsip Gestalt. Contohnya prinsip kedekatan. Logikanya simpel banget. Kalau ada beberapa hal ditaruh deketan, otak kita otomatis nganggep itu satu grup. Makanya tombol simpen sama batal sering banget kan ditaruh sebelahan? Itu tujuannya. Dan sekarang kita masuk ke potongan puzzle yang terakhir dan mungkin yang paling kita semua rasakan setiap hari, yaitu memori kita yang gampang lupa. Ada satu angka ajaib di sini. 7. Kenapa 7? Karena rata-rata memori jangka pendek kita itu cuma bisa nampung sekitar 7 potong informasi dalam satu waktu. Cuma 7. Dikit banget kan? Nah, keterbatasan inilah yang jadi aturan mainnya. Desain yang bagus itu nggak akan pernah nyuruh kita ngapalin macam-macam. Justru sebaliknya, sistemnya yang harus ingat buat kita, bukan kita yang disuruh ingat. Terus gimana caranya mereka ngebantu memori kita yang terbatas ini? Ya, dengan cara pakai menu yang jelas dan simple. Pakai icon-icon yang udah kita kenal semua, jadi nggak perlu belajar lagi. Mereka juga nggak ngasih kita kebanyakan pilihan di satu layar, biar nggak pusing. Dan tentu saja, ada fitur-fitur keren kayak autofill. Benar-benar ngebantu banget. Oke, jadi kita udah bahas 3 kuncinya.
Sekarang, anggap aja kalian punya kacamata baru buat ngelihat setiap aplikasi yang kalian pakai. Intinya cuma ini kok perbedaannya. Desain yang jelek itu maksa kita buat nyesuaiin diri sama sistemnya. Sebaliknya, desain yang bagus justru sistemnya yang nyesuaiin diri sama cara kerja otak kita. Makanya rasanya enak, natural, karena emang dirancang ngikutin cara kita mikir. Dan semua ini ngerucut ke satu kalimat pamungkas. Desain terbaik adalah desain yang nggak bikin penggunanya mikir keras. Jadi, lain kali kalian pakai aplikasi yang rasanya lancar jaya, gampang banget. Ingat ya, itu bukan sulap. Itu adalah hasil dari desain cerdas yang benar-benar menghargai cara kerja otak kita. Terima kasih sudah menyimak.